Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahmi dan melaksanakan pembelajaran. Di sini tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Siti Nurdianti Muhajir, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah fisika sekolah, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Yunifasa Adalpaka, serta Ai Anggara, yang akan mempresentasikan tentang alat-alat optik. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada peta konsep, yang kedua ada tujuan, ketiga ada materi, yang keempat ada contoh soal dan pembahasan, yang kelima ada aplikasi konsep dan saran, keenam daftar pustaka. Di sini dapat dilihat peta konsepnya, yaitu alat-alat optik yang terdiri dari mata dan kamera, yang kedua kacamata, yang ketiga ada loop, yang keempat ada mikroskop, dan yang kelima ada teropong. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian alat-alat optik, yang kedua menganalisis prinsip kerja alat optik, yang ketiga menghitung rumus alat optik, yang keempat mengidentifikasi aplikasi alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada pengertian alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk mendapatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Penggunaan alat optik bertujuan untuk melihat benda yang ada di sekitar kita yang dipantulkan oleh cahaya. Alat optik terbagi atas dua jenis, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami yaitu mata, sedangkan yang termasuk alat optik buatan diantaranya adalah kacamata, kamera, loop, mikroskop, teropong, dan teleskop atau periskop, dan sebagainya. Selanjutnya ada mata dan kamera. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu dilengkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita susah untuk melihat, kecuali pada mata binatang-binatang nokturnal yang memiliki struktur yang berbeda. Mata berfungsi dengan cara menerima atau memfokuskan dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Selanjutnya ada kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Pada gambar di samping ini merupakan cara kerja kamera modern yang kita pakai. Terdapat sistem lensa yang terdiri lebih dari satu lensa dan sensor yang dipakai adalah sensor digital. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa. Selanjutnya ada kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, atau mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung dan cekung. Terdiri jenis cacat matanya sendiri, frame atau kerangka yang menyangga lensa.
Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh, dan mendekatkan titik jauh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa atau kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F, di mana P sendiri kekuatan atau daya lensa, F-nya yaitu jarak fokus lensa. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkan dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana S-nya itu adalah jarak benda ke lensa, sedangkan S aksennya yaitu jarak bayangan ke lensa. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ai Anggara. Pada Ai Anggara saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang kaca pembesar atau loop. Loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung, dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lensa cembung pada loop akan membentuk bayangan maya yang diperbesar dari sebuah benda yang diletakkan di antara titik fokus dengan titik pusat lensa. Benda dapat diamati dalam dua keadaan, yakni ketika mata berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi tidak maksimum. Pada saat mata berakomodasi maksimum, benda harus diletakkan di antara lensa dan titik fokus, sedangkan pengamatan benda dengan mata tidak berakomodasi, benda harus diletakkan tepat di titik fokus loop. Adapun bagian-bagian loop yaitu terdiri dari tangkai loop yaitu dipakai pengamat untuk memegang loop. Yang kedua yaitu skrup penghubung. Skrup penghubung ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang ketiga yaitu kepala atau bingkai loop, lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Dan yang terakhir yaitu lensa cembung loop. Lensa cembung berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Cara kerja loop yaitu cahaya yang melewati loop membelok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada sisi kedua lensa. Benda diamati diletakkan di ruang satu sehingga menghasilkan bayangan maya. Terbalik, cara memakai loop ada dua, yakni mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Pembesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Pembesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB kali MOK, di mana MOB yaitu perbesaran lensa objektif dan MOK yaitu pembesaran lensa okuler. Untuk pembesaran lensa objektif dapat dihitung dengan rumus MOB sama dengan SOB per SOB. Untuk pembesaran lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi, kita bisa menghitungnya dengan rumus MOK sama dengan SN per FOK. Sedangkan untuk pembesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum dirumuskan dengan MOK sama dengan SN per FOK
plus 1. Dengan menjumlahkan jarak bayangan dari lensa objektif ke lensa okuler dan lensa objektif ke lensa okuler, kita dapat mengetahui panjang mikroskop yang dituliskan dengan D sama dengan S aksen OB plus S aksen OK. Dengan keterangan M yaitu pembesaran total mikroskop, S aksen OB itu jarak bayangan dari lensa objektif, SOB jarak benda dari lensa objektif, SOK jarak bayangan benda lensa objektif dari lensa okuler, FOK jarak fokus lensa okuler, dan SN itu titik dekat mata. Selanjutnya yaitu teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galilei merupakan penemu teleskop atau yang saat ini kita kenal sebagai teropong. Teropong terdiri dari dua macam, yaitu teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Komponen alat optik pada teropong secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Teropong bintang saat ini sudah jauh berbeda dengan yang dahulu. Teropong bintang saat ini menggunakan cermin pantulan untuk memperjelas objek. Untuk perbesaran teropong pada saat mata tidak berakomodasi dapat dihitung dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. Sedangkan untuk pembesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum yaitu dengan M sama dengan FOB per SOK. Adapun di sini kami memberikan dua contoh soal dengan pembahasannya, yaitu yang pertama, berapa pembesaran mikroskop jika lensa okuler memiliki pembesaran 10 kali dan lensa objektifnya memiliki pembesaran 4 kali. Dan soal yang kedua yaitu setelah pengukuran di dokter mata, kamu menderita rabun dekat dan hanya dapat melihat dengan jelas dari jarak 40 cm, di mana normalnya adalah 25 cm. Berapa kekuatan lensa yang harus kamu pakai agar fungsi mata kembali normal? Di sini untuk jawaban soal yang pertama yaitu pembesaran pada mikroskop merupakan perkalian kedua lensanya. Dengan rumus M sama dengan MOB kali MOK, di mana MOB itu bernilai 10 dan MOK bernilai 4. Jadi 10 dikali 4 maka hasilnya itu sama dengan 40 kali. Dan untuk jawaban soal nomor 2 diketahui S sama dengan 25 cm, S aksen sama dengan negatif 40 cm. Dengan kurung buka, tanda negatif menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Untuk menghitung titik fokusnya, kita dapat mencarinya dengan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Lalu diturunkan 1 per F sama dengan 1 per 25 dikurang 1 per 40 sama dengan 1,5 per 100. Maka 1,5 F sama dengan 100. F sama dengan 66,67 cm sama dengan 0,667 meter. Maka kita dapat mengetahui kekuatan lensa yang dibutuhkan sebesar P sama dengan 1 per F, P
P sama dengan 1/0,154, maka P sama dengan 1,5. Jadi kamu perlu memakai kacamata dengan kekuatan 1,5 plus 1,5. Aplikasi konsep. Kamera merupakan salah satu alat optik besar manfaatnya. Dengan adanya kamera kamu dapat mengabadikan kejadian-kejadian penting dan bersejarah. Loop adalah alat optik yang menggunakan lensa cembung untuk melihat benda-benda kecil. Loop biasa digunakan untuk melihat nama-nama jalan di peta yang tercetak sangat kecil, melihat gambar di perangko, dan melihat komponen jam tangan yang kecil. Para peneliti biasanya menggunakan mikroskop untuk melihat benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.